Mitra bisnis sekalian, kembali kita bertemu dalam Business Wisdom Podcast. Kesempatan kali ini saya punya tamu yang super spesial, anak muda tapi yang sudah super berhasil. Nah, beliau nanti akan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Sebelum itu, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, view dan komen untuk materi podcast di hari ini. Selamat pagi, Brian. Selamat pagi, Pak. Oke, boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama-tama nama saya adalah Brian Cahyanto. Sekarang ini saya selaku CEO dari PT Wahana Kosmetika Indonesia dengan brandnya yang Azarin ya, brand kecantikan Azarin. Pasti banyak orang yang sudah kenal Azarin di Indonesia gini kan. Nah, kalau ditanya Azarin ini seharusnya berdirinya kapan? Azarin ini banyak orang yang mengira bahwa Azarin ini brand baru. Benar. Saya pun yang merasa Azarin ini brand baru. Nah, padahal Azarin ini brand udah lama. Jadi Azarin ini brand yang udah berdiri dari tahun 2002 yang didirikan oleh mama saya sendiri. Oh, bukannya kita baru dengar Azarin tuh sekitar mendekati tahun 2015-2016an gitu ya? Nah, itu ketika momen kita melakukan rebranding. Oh, oke. Jadi berdirinya tahun 2002. Terus coba diceritakan dulu progres perkembangannya gimana? 2002 sampai 2015 itu produk yang kita jual itu produk-produk spa produk. Jadi kita jualnya di tempat-tempat spa, di hotel kayak gitu. Tapi brandnya Azarin. Brandnya Azarin. Oke. Terus akhirnya mengalami transisi kapan? Nah, setelah saya lulus dari Australia dan juga adik saya lulus dari Singapura, kita masuk ke dalam perusahaan itu di tahun 2015. Nah, berarti second generationnya mulai masuk ke 2015. Nah, dari 2015 itu kita banyak sekali melakukan banyak perubahan, baik perubahan secara konsep, perubahan secara sistem, ya, manajemen dan lain-lain. Itu membutuhkan transisi. Artinya ketika 2015 kembali ke Indonesia langsung dicemplungkan ke perusahaan gitu? Langsung masuk. Oh, langsung masuk. Karena selama ini kebiasaan sih, kalau dulu libur udah dari zaman SMP, kita suruh ke kantor, ke pabrik. Walaupun istilahnya nggak bisa membantu banyak, tapi paling nggak selama libur harus ikut ngantor. Jadi kita sudah tahu kondisi organisasinya. Bahkan waktu kita kecil pun kita disuruh bantu packing. Nah, dengan alasan apa? Hal yang simple packing itu kita tahu produk Azarin itu apa aja, keluarnya berapa, ke kota mana aja. Jadi hal-hal sepele itu yang kita waktu itu, ya apalagi saya kan, saya suka main game. Waduh, mending saya main Dota nih daripada ke kantor. Tapi dipaksa, itu pun diizinkan untuk main di perusahaan. Jadi di kantor pun mama nggak apa-apa kamu main Dota. Tapi paling nggak kalau saya ngobrol sama orang ataupun manggil orang, kamu dengar apa yang terjadi. Benar. Jadi secara nggak langsung sih sebenarnya. Ini sesuatu yang menginspirasi mitra bisnis. Jadi didikan keluarga itu penting banget ya. Bahwa kita juga ketika mau masuk ke family business juga dari awal mulai dilibatkan gitu. Betul. Nah, kemudian ketika 2015 mulai masuk secara penuh gitu ya ke perusahaan ini. Yang dilakukan apa? Jadi 2015 itu yang pertama itu mungkin juga karena kan satu kita masih baru masuk. Ya, kedua kan saya dengan adik kan dari luar negeri. Di pertama kali itu ketika kita mau melakukan perubahan yang secara mungkin agak cepat atau ekstrim, itu kan juga pasti ada challenge-nya. Nah, dari situ kita diingatkan terus belajar. Berarti tetap harus ada perubahan, tapi butuh proses dan waktu nih. Nah, baik misalkan nih, bagaimana sih orang-orang yang sudah ada dari tahun 2002, terutama beda generasi nih, karena generasi gap nih, yang mungkin generasinya zaman mama saya, lalu ketika saya mulai hiring orang-orang baru yang muda, nah ini kan ada pasti perbedaan. Jadi bagaimana mindset, pola pikir dari human resources itu sendiri. Yang kedua, sistem. Kalau yang dulunya family business atau yang masih simple, karena kita dulu kan masih kecil banget, tradisional banget ya. Lalu bagaimana kita menerapkan sebuah sistem ini itu pasti butuh waktu. Lalu yang berikutnya lagi adalah kita melakukan transisi branding. Bagaimana kita melihat kalau kita berhenti atau tetap di pangsa pasar seperti ini, kita nggak akan bisa berkembang secara maksimal. Menariknya gini, budaya organisasi dulu. Artinya ketika Pak Brian dan adiknya masuk ini, berarti kan secara usia masih muda banget kan? Betul. Terus berhadapan dengan generasi mungkin yang senior yang merasa sudah punya banyak pengetahuan, terus juga merekrut mungkin Gen Z bahkan ya yang direkrut. Waktu itu masih belum. Oh, masih belum ada Gen Z. Berarti dengan generasi X-nya dulu. Ya. Nah, cara beradaptasinya gimana? Apalagi kan asumsinya menduduki posisi pimpinan tapi masih muda banget. Caranya gimana? Nah, waktu itu kita bertahap. Jadi yang kita lakukan pertama adalah ketika saya merekrut yang muda-muda seumuran saya atau lebih tua sedikit,
itu kita taruh di posisi-posisi misalkan di admin. Oke. Lalu di bagian manufaktur karena kita ada factory. Jadi saya kan kebetulan sekolah dengan jurusan teknik kimia. Jadi saya lebih punya expertise di area ini. Jadi saya memulai di area yang saya kuat dulu, yang saya ngerti dulu gitu. Jadi saya melakukan pembaharuan di wilayah manufaktur. Oke. Dimulai dari tim quality-nya, karena saya betulkan sistem, tim R&D-nya pastinya, tim innovation-nya, itu dulu gak ada. Oke. Saya bentuk semua, saya berikan sebuah edukasi bagaimana perusahaan luar negeri itu memperlakukan hal-hal seperti ini. Nah, Oke. karena mereka masih fresh, mereka juga percaya dengan saya, mereka ngikutin. Jadi lebih gampang menata yang area-area baru dulu, yang sebelumnya belum ada nih. Beruntungnya karena organisasinya support ya. Support. Kalau ditanya ini sesuatu yang menarik karena ada nggak yang rejection yang merasa ini anak muda nggak tahu apa-apa kok tapi sudah ngatur-ngatur, ada nggak yang kayak gitu-gitu? Ada. Nah, Ada. yang dilakukan Pak Brian apa? Yang pertama itu biasanya kan dari departemen lain dulu. Cuman saya nggak terlalu ambil pusing. Nah, saya pun bilang sama mama, karena mama juga tahu bahwa area ini kan sekolah saya, ya kan. Jadi kalaupun yang ngomong misalkan nih, biasanya kan tim sales, tim marketing, kan gak ada hubungannya sama ini. Karena fokus saya waktu itu kan betul-betul membenahi area manufaktur dulu. Oke. Nah, paling resistance yang terjadi adalah mungkin dari orang-orang lama yang sudah di dalam, entah itu mungkin operatornya atau mungkin tim quality yang lama-lama. Tapi kan mereka harus mau berubah. Karena saya bilang kalau kamu nggak mau berubah, tentunya cepat atau lambat pasti akan tergusur. Iya, benar. Gitu. Ya artinya ketika ada kepemimpinan yang baru, ada perubahan organisasi budayanya, ya harus diikuti ya. Selama itu positif memang ya, harus disupport. Nah, gini Pak Brian, yang menariknya kan berarti ketika mulai masuk ke manufakturnya itu, secara produk pun juga mengalami inovasi, perkembangan. Apa boleh dijelaskan? Kalau dulunya kan lebih ke arah spa dan lain-lain, kemudian perkembangannya arahnya kemana waktu itu? Jadi waktu itu kan kita masih produk-produk yang spa, itu saya betulkan dulu existing produk yang waktu itu. Oke. Jadi saya stabilkan bagaimana produk itu lebih stabil, aromanya mungkin kalau zaman dulu nih orang kan suka pakai lulur yang bau-bau tradisional. Nah kita bikin modern walaupun masih lulur, teksturnya, stabilitasnya bagaimana sih kalau dulu mungkin dikira produk itu spa itu kan UMKM yang istilahnya untuk hotel dan lain-lain itu yang bisa dibuat di home industry. Nah ketika itu masuk ke supermarket ataupun ke toko itu kan harus stabil. Bagaimana tidak ada cemaran bakteri yang paling penting. Nah itu yang saya betulkan dulu. Pekerjaan berat ini waktu itu ya berarti ya? Lumayan. Berat. Dan saya selalu bilang sama mereka juga bahwa harusnya mereka bangga. Kenapa? Karena di sini saya sekaligus melakukan transfer knowledge. Apa yang harusnya di luar negeri di perusahaan besar lakukan, itu saya ajarkan ke kalian. Jadi kalian harus nurut. Istilahnya les gratis gitu. Nah dari situ akhirnya mereka mau open minded. Nah kita betulkan existing produk. Nah dengan berjalannya waktu terjadilah transisi yang dari produk spa yang kita betulkan itu lama-lama menjadi produk skincare pada umumnya. Lebih karena banyak ke arah skincare. Waktu ya inovasi, permintaan pasar gitu sih. Untungnya organisasinya nurut ya. Makanya akhirnya bisa jadi gede kayak sekarang. Betul. Gitu ya. Nah menariknya gini kan banyak orang yang Parti Mitra Bisnis juga punya backgroundnya family business. Nah ketika ada transisi dari first generation ke second generation tuh ada sesuatu yang masalah atau gap nggak atau kesusahan nggak yang dialami? Awal-awal ya. Apa? Kendalanya apa? Well, sampai sekarang juga. Jadi kita walaupun dalam lingkup family business, itu orang tua selalu mensupport tapi secara profesional. Jadi sebelum kita melakukan langkah, entah kita melakukan rebranding besar-besaran pun waktu itu, yang paling besar yang pertama kali itu kan melakukan rebranding besar-besaran. Itu kita harus melakukan presentasi dulu. Dan iya, jadi kita harus melakukan presentasi, melakukan kayak semacam visibility study, imbasnya apa dan kenapa kok kita harus transisi ke sana, kenapa kita tidak mempertahankan yang sudah ada. Gitu. Ada penolakan nggak? Artinya ya ini kan sudah diperlakukan secara profesional kan, bukan family business yang lebih ke arah tradisional gitu. Nah ketika presentasi kita mengajukan sesuatu pasti kan nanti akan mengeluarkan budget yang relatif besar. Ada penolakan atau sesuatu yang kok gini sih, jangan kayak gini, ada kayak gitu-gitunya nggak? Ada, terutama 1 tahun pertama. Di hal yang sepele, kalau sebelum booming kayak zaman sekarang ya digital marketing, 2015 itu sudah mulai ada endorse. 2015 mulai pakai endorse. Itu kan udah ada itu Instagram, Facebook. Waktu itu rate kan masih istilahnya waktu itu kita ngomong mikro kayak KOL ya. Itu saya inget banget satu orang itu masih 75.000. Itu aja saya udah kena omel dan kita itu berdebat ngapain? Karena buat orang tua itu cost. Tapi buat saya walaupun saya nggak istilahnya nggak studi di bidang marketing, saya tahu kalau marketing ini diperlukan untuk mengenalkan produk kita. Benar. Nah, itu 75.000 aja 1 bulan itu udah heboh waktu itu.
Tapi dengan berjalannya waktu, kan kita pasti akan sering berdiskusi dengan tim. Gimana nih kita keluar uang, tapi mengefisiensikan dan membuat lebih istilahnya apa ya, lebih efektif. Nah itu kita alur terus sama lama kelihatan nih, hasilnya juga membaik. Jadi dari situ istilahnya harus ada trial dan error sih. Nah ini kan kalau dari ceritanya kan kelihatannya bahwa family-nya support banget segala macam. Nah kendalanya kan kalau family business itu kan banyak konfliknya. Jadi artinya si first generation ini kurang punya trust terhadap second generation-nya. Nah itu dialami nggak dengan Pak Brian? Dialami juga. Nah lalu solusinya apa? Jadi kita selalu proof dulu. Jadi misalnya gini, untungnya walaupun mereka orang tua itu memang pasti ada kecenderungan untuk hold atau coba istilahnya mungkin nggak percaya ya. Tapi karena mereka memberikan kesempatan, kita pun selaku generasi kedua itu saya selalu bilang sama adik saya, kita harus monitor ketat betul-betul. Jadi ketika kita diberikan budget atau project ada timelinenya, itu saya pastikan bahwa timelinenya itu harus berjalan dengan baik. Sehingga ketika selesai itu kita juga melaporkan balik ke orang tua bahwa ini loh yang sudah kita lakukan. Lalu mereka melihat, oh iya ya, mungkin ada pertumbuhan atau ada improvement. Dari situ mereka akhirnya lebih memberikan kesempatan lagi untuk yang ini menarik ini Pak Brian. Artinya dari sisi first generation-nya harus punya trust, kepercayaan ke second generation-nya. Second generation-nya juga harus bikin sesuatu planning yang clear. Yang asumsinya bukan karena saya presentasinya ke papa mama saya terus akhirnya seenaknya gitu, tapi tetap harus profesional gitu ya. Ini tips yang menarik. Nah kemudian pasti kan ada kendala-kendala artinya. Tapi ketika prosesnya sekarang Asarin sudah menjadi semakin besar, apakah akhirnya mulai dilepaskan dari sisi orang tua atau tetap aja orang tua tetap mengikuti bisnisnya? Masih ngikutin sampai sekarang. Jadi hal-hal yang besar pun kita masih istilahnya berdiskusi tentang keputusan kita ya. Jadi kita nggak 100% murni di kita semua ataupun mereka lepas nggak. Jadi mereka tetap belajar sesuatu. Ya. Misalkan kita udah mulai ekspor, mulai kemana ini kita selalu berdiskusi bersama nih bagaimana legalitasnya, apa yang kita lakukan, lalu budgetingnya bagaimana, itu kita selalu bersama-sama. Nah ketika mereka mulai beradaptasi dengan teknologi, apakah ada kendala? Enggak juga, karena dalam transisi pun sampai sekarang kita udah tahu nih masing-masing misalkan orang tua saya kekuatannya di mana, saya di mana, adik saya di mana. Jadi kita tahu area-area mana yang memang itu udah menjadi mutlak supaya nggak terjadi gesekan. Misalkan saya di bagian ini setuju. Manufakturnya misalkan sama bagian sales and operational. Ya udah mereka tinggal percaya. Adik saya mungkin lebih spesialisnya memang di marketing karena memang sekolahnya dia. Jadi ya saya pun juga ya udah. Jadi nggak mungkin terlalu cross. Mungkin kita hanya berdiskusi ya, tapi kita nggak terlalu intervensi untuk mengurangi gesekan. Ini tips menarik lagi Pak Brian. Artinya harus ada area-area spesifik yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Gitu ya? Termasuk orang tua, termasuk di second generation-nya. Betul. Ini menarik. Oke, mitra bisnis kalian, kita kembali ke sesi yang kedua dengan diskusi kita yang menarik tentang family business. Ini memang panjang banget Pak Brian untuk didiskusikan. Nah, kalau buat masukan Pak Brian buat para mitra bisnis kalian untuk yang melakukan family business, kira-kira apa sih tips triknya supaya family business ini bisa berkembang, bisa maju? Kalau saya juga sering kan diskusi juga dengan teman yang tanya bagaimana caranya. Itu saya selalu juga salah satunya bilang bahwa kadang kita tidak bisa mengubah orang tua kita. Benar. Ya kan, masih susah dan akhirnya kalau saya lihat tuh bentrok itu terjadi karena orang berusaha memaksakan kehendaknya. Nah saya bilang, kamu tuh lebih pede atau lebih apa ya? Your strength itu di bagian mana? Yaudah, proof bagian itu dulu. Karena orang kan bisa melihat ketika kamu expert di area itu, kamu bisa buktiin pelan-pelan. Mereka juga kan pasti bisa melihat. Saya bilang gitu. Jangan langsung digebiar di depan gitu ya. Tapi harus proses tahapannya, pembuktiannya ya. Betul. Dan apalagi kalau dengan orang tua kita selaku sebagai anak itu kan kita tahu ya, kapan momen-momen yang bagus untuk berbicara dengan orang tua kita. Apakah ini lagi good moment atau lagi not a good time. Jadi kadang kita butuh juga bisa melihat sikon dan waktu. Kita diuntungkan karena kita punya kedekatan, tapi kita tetap harus profesional gitu ya. Betul. Jadi ngerti kapan ngomongnya, tapi yang dikomunikasikan tetap harus profesional gitu ya. Betul. Ini menarik. Nah, gini Pak Brian, kalau saya sempat survei ya, ini kan pertumbuhan dari sisi Asarin sendiri kan sangat luar biasa. Kalau yang saya sempat cek datanya, Asarin Kosmetik ini mengalami pertumbuhan penjualan sampai dengan 600% di tahun 2021-2022. Boleh diceritakan sekilas Pak Brian, perkembangannya dari industri kosmetik Asarin sendiri ini bagaimana? Perkembangannya itu juga salah satunya adalah didukung oleh awalnya dan viralnya digital marketing. Di tahun berapa itu?
Itu di 2000, kita udah mulai dari digital marketing itu 2019. 2019, oke. Jadi ketika di 2019 kita udah mulai, kenapa kok 2021 kita baru istilahnya heboh ya? Karena dengan produk-produk yang kita luncurkan itu kita sudah mulai lebih mengerti terhadap keinginan pasar. Oke. Karena yang 2015 sampai 2017-18 itu kan kita transisi. 2018 oke, kita mulai jual skincare nih dengan branding yang baru. Tapi kan kita masih belum belajar. Istilahnya saya selalu bilang dengan orang-orang, namanya bisnis itu pasti membutuhkan dalam hidup juga ya, trial dan error. Kita nggak mungkin langsung 100% langsung benar gitu. Tapi kita nggak apa-apa melakukan tes. Apalagi produk kita kan juga udah menyebar di banyak wilayah di Indonesia waktu itu, di toko-toko kosmetik. Nah, itu kita dapat banyak input, lalu kita berhasil membuat istilahnya produk andalan kita. Salah satunya adalah sunscreen, itulah yang membuat kita menjadi salah satu leading brand juga di Indonesia, lokal brand di Indonesia. Gitu. Nah, artinya ketika proses trial and errornya itu sempat gagal nggak? Ada produk yang gagal? Banyak. Oh banyak? Banyak. Oke, nah itu padahal kan ketika kita mau menciptakan produk kan pasti kita juga riset pasar dilakukan. Betul. Nah kalau dianalisa kegagalannya itu kira-kira karena apa? Mungkin banyak faktor. Yang pertama, kalau kita flashback ke beberapa tahun yang lalu adalah satu, desain. Kadang masyarakat lebih suka desain-desain yang menarik ya kan. Oke. Yang kedua adalah bagaimana teksturnya dan juga efeknya terhadap istilahnya customer. Karena gini, kalau kita ngomong skincare, masalah kulit itu kan kompleks karena dipengaruhi oleh mungkin usia, jenis kulitnya, pola hidupnya juga, sehingga kita nggak bisa, kalau zaman dulu nih saya berbicara beberapa tahun yang lalu itu mungkin kita ngomong satu untuk krim jerawat atau krim untuk mencerahkan, itu kan rata-rata 1-2 macam. Nah, saya melihat kalau di luar negeri itu peluangnya apa? Kalau kita ngomong jerawat ataupun pencerah itu bisa banyak seri. Kenapa? Karena disesuaikan dengan kebutuhan dan kulitnya. Nah, karakteristik kulit kan juga macam-macam gitu ya. Betul. Jadi kalau ada orang yang bilang saya nggak cocok pakai yang ini, berarti mungkin cocoknya pakai jenis yang lain ya, bukan yang itu. Bukan yang itu. Nah, terus kemudian yang salah satu produk yang fenomenal ini kan yang sunscreen, yang ini kalau nggak salah ya, yang hijau ini ya. Betul. Nah, kenapa kok dipandang bahwa produk ini yang paling fenomenal, Pak Brian? Kenapa ini menjadi sukses, sangat sukses banget? Karena waktu itu, beberapa tahun yang lalu, itu rata-rata pemakaian sunscreen atau sunblock itu memiliki tekstur yang berat. Oke. Ya, sedangkan di Indonesia ini kan iklimnya tropis, lebih cenderung mudah keringatan dan lain-lain. Yang kedua, dia juga menimbulkan putih-putih, namanya white cast. Nah, di situ kita coba berinovasi dengan memformulasikan produk sunscreen yang nyaman sehingga orang ini mau menggunakan produk ini. Oke. Gitu. Nah, karena kalau zaman dulu untuk cowok itu malas pakai karena putih-putihnya itu loh sama beratnya. Jadi kesannya tuh berat banget. Nah, akhirnya kita memformulasikan produk ini dan ternyata mampu diterima oleh pasar dan akhirnya artinya kalau untuk orang Indonesia tuh yang cocok ini sunscreen yang ini atau ada jenis sunscreen yang macam-macam. Kita ada yang jerawat, untuk yang gel, ada untuk yang kulit kering. Oh, sunscreen pun ada macam-macamnya. Kita bikin macam-macam. Ya, kalau yang ini, yang paling fenomenal ini untuk apa? Spesifikasinya untuk apa? Itu waktu itu yang pertama kali kita launchingkan itu adalah sunscreen yang cocok untuk kulit berminyak. Karena bentuknya gel, jadi nggak berat dan dingin. Oke. Nah, dari antara semua banyak produknya Asarin lagi yang cukup fenomenal yang mana, Pak Brian? Setelah sunscreen, kita itu masih ada lagi 2 produk yang fenomenal. Harusnya kalau survei saya ini, yang ini, benar ya? Betul. Itu 3-4 tahun yang lalu tuh itu luar biasa banget. Jadi ini merupakan moisturizer generasi pertama. Moisturizer generasi pertama. Terutama untuk kulit berminyak dan berjerawat. Di Indonesia ini kan banyak orang yang kulitnya berminyak. Dan dia ini betul-betul bisa menahan minyak itu sampai 4-5 jam. Sehingga orang banyak banget yang suka. Dan bisa ditumpuk make up juga. Cowok pun oke. Jadi betul-betul kerasa banget kalau nggak ada minyak. Berarti masih ada sampai sekarang? Masih ada. Masih ada perkembangannya. Tetapi kita sudah melakukan inovasi yang berikutnya, yaitu dengan mengeluarkan seri generasi kedua. Karena kembali lagi Pak, karena permintaan pasar yang istilahnya terus-menerus berinovasi dan mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi nggak mau kita juga harus upgrade. Artinya ini ya, ini. Betul. Ini dengan ini tuh punya fungsi yang sama? Hampir mirip. Jadi kalau yang misalkan yang ini, itu oil controlnya lebih kenceng dan untuk kulit yang berminyak. Kalau yang baru ini itu bisa untuk kulit yang berjerawat, lebih cocok juga karena teksturnya jauh lebih ringan lagi.
menariknya kalau dari perspektif bisnisnya gini Pak Brian. Artinya kan produk ini masih produk yang sangat diminati. Betul, betul. Tapi kenapa kok akhirnya tiba-tiba dimunculkan produk inovasi yang baru, tapi yang menyerupai, artinya kan seakan-akan ini akan menggantikan yang ini seharusnya. Nah kenapa? Kok tiba-tiba produknya masih berhasil, tapi kemudian dimunculkan produk lain yang serupa? Karena sekarang ini di dunia beauty skincare itu semua orang lagi berbicara tentang skin barrier. Jadi bagaimana kulit kita ini harus memiliki pertahanan yang kuat dari dalam sendiri, sehingga mengurangi resiko masalah kulit yang lain nih, alergi, merah-merah, sensitif dan lain-lain. Nah, salah satu bahan yang kita pakai di generasi kedua ini, kenapa kok kita keluarkan, adalah kita berhasil memformulasikan dengan winning ingredients dari luar negeri. Ya, menang juara 1 kalau nggak salah. Kita menggunakan bahan namanya Moseltec. Itu dia dari moss itu apa? Lumut mungkin ya. Nah, dari luar yang diekstrak, sehingga dia ini mampu beradaptasi sendiri terhadap environmental aggression gitu loh. Jadi terhadap entah itu polusi udara, entah itu suhu ekstrim dan lain-lain, dia ini membuat kulit kita dapat beradaptasi. Nah gitu. Kalau biasanya gini, kalau bahan baku dari luar kemudian dipakai di Indonesia, itu cara memastikan bahwa ini memang cocok untuk kulitnya orang Indonesia yang dilakukan apa? Kita melakukan banyak sekali studi. Jadi kalau kita berbicara tentang bahan ya, kita nggak berbicara tentang bahan aktifnya aja, tapi bagaimana kita melakukan atau memformulasikan sebuah produk itu dengan tekstur yang pas. Seperti tadi, bagaimana sih tekstur yang pas untuk kulit berminyak atau untuk iklim di Indonesia, dengan bahan-bahan yang sudah kita riset yang betul-betul bersinergis dan pas. Jadi nggak saling membuat, istilahnya memang ada sih bahan-bahan tertentu kadang yang belum tentu cocok dipakai di kulit-kulit orang Indonesia, sehingga malah menyebabkan breakout atau jerawat. Kayak gitu. Nah kalau ditanya yang membuat Asarin itu bisa diterima di masyarakat Indonesia secara baik apa? Itu lebih ke arah mungkin karena inovasi kita, dan juga kita betul-betul memastikan bahwa formula kita itu mengikuti guidelines BPOM ya. Karena salah satu yang selalu ditekankan adalah bagaimana kita membuat sebuah produk itu aman. Karena kita ini kan ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Jadi kita berusaha keras untuk membuat sebuah produk itu seaman mungkin, yang tentunya tidak malah memperburuk masalah kulit orang. Karena kosmetik kan di muka biasanya umumnya. Jadi kalau malah merusak tuh malah beratnya di belakang gitu kan. Dan itu sudah dibuktikan sekali oleh banyak sekali customer yang sampai sekarang masih pakai. Istilahnya kalau produk itu nggak berbicara dengan dirinya sendiri, the product doesn't talk about itself, itu kan nggak mungkin juga orang beli, nggak mungkin repeat gitu. Word of mouth-nya positif artinya karena mereka punya experience dan mereka cocok gitu loh. Nah kalau ditanya bagaimana caranya Asarin bisa memenangkan persaingan dibandingkan kompetitor, Pak Brian? Nah mungkin kalau kita lihat adalah salah satunya adalah inovasinya. Karena kita selalu dari awal ketika kita masuk, kita selalu ingin membuat sesuatu yang berbeda dengan yang baru. Jadi kita jarang sekali lah ingin betul-betul hanya mengikutin, brand A mengeluarkan ini kita buat yang mirip, itu kita jarang sekali. Karena dari situ saya melihat apa value of inovasi ketika kita nggak bisa membuat sebuah gebrakan atau sesuatu yang berbeda dan baru. Nah itulah mungkin yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Artinya Asarin ini tidak mengikuti tren pasar tapi membuat tren pasarnya sendiri? Atau gimana? Kita mengikuti secara general, tapi kita nggak melakukan copy paste terhadap produk-produk yang udah ada di pasar. Ada uniqueness-nya tetap ada. Betul. Kalau misalkan lagi viral nih produk A atau dari brand A, semua rata-rata ngikut. Nah kita nggak mau. Kita pelajari nih apa sih yang berbeda gitu. Apalagi kita selalu bilang bahwa kita ini ingin menjadi salah satu juga perusahaan di Indonesia yang kuat dalam hal inovasi. Jadi kita nggak mau benar-benar mengikut. Itulah sebabnya kenapa kita juga mulai sekarang ekspor dan betul-betul bisa diterima oleh negara-negara tetangga kita. Dan itu buat tim internal kita pun membuat sebuah kebanggaan. Bahkan supplier-supplier pun tuh kayak bangga banget, kayak hebat banget ya produk Indonesia loh, nggak cuma ke satu negara tapi bisa ke multi, dan mereka happy untuk terima dan mereka full support. Ini cukup menarik karena saya sempat ngecek juga, ini sempat di launching di luar negeri kan. Boleh di-sharingkan sedikit Pak Brian, yang dilakukan apa ketika itu? Dan di negara mana? Jadi yang kita udah available itu di negara Malaysia. Ya, jadi kita kemarin itu udah setahun, dan itu ternyata luar biasa sekali. Banyak orang-orang Malaysia yang bisa menerima dan mereka repeat happy. Jadi kita melihat juga perkembangannya juga oke. Lalu produk kita juga yang saya juga kaget, itu kita udah ada di Mongolia. Di Mongolia. Kok bisa jauh ke Mongolia? Nah, saya belum ke sana. Gitu. Ternyata repeat terus dan
kita juga mempelajari banyak hal-hal baru yang apa ya istilahnya treatment pasarnya atau marketnya itu sedikit berbeda. Tapi perlu kita bisa terima. Jadi apa yang mungkin bestseller di Indonesia belum tentu jadi bestseller di sana. Benar. Dan sebaliknya sih, kayak sesuatu yang unik. Vietnam kita juga udah masuk. Vietnam juga baru masuk. aja ya betul. Oh itu yang membuat Pak Brand akhirnya suka traveling kemana-mana. Iya betul. Nah gini Pak Brand, yang menariknya kalau secara marketingnya itu kan ada yang namanya offline marketing, ada online marketing. Lah yang dilakukan Asarin yang di mana atau kedua-duanya atau bagaimana? Kedua-duanya. Karena sebelum ada online kan kita di offline dulu. Offline-nya berarti apa? Ada kayak semacam store resminya atau bagaimana? Enggak, kita produk kita dapat dibeli di toko-toko kosmetik. Oh, di toko-toko kerjasama dengan toko kosmetik. Atau di semacam drugstore, supermarket, gitu bisa, farmasi. Nah, kenapa nggak bikin offline store yang besar sendiri tapi versinya Asarin gitu, misalnya kayak apa ya? Kayak di mall gitu. Ya, kayak di mall kayak gitu-gitu. Ada pernah kepikiran ke sana nggak? Mungkin in the future ya. In the future. Nah, kalau online sendiri yang dilakukan apa? Online waktu itu kita fokus pada kita punya e-commerce sih. Nah, menariknya gini, Pak Pen. Kan Asarin ini berani meng-hire semacam orang terkenal untuk menjadi influencer atau ambasadornya dari Asarin. Artis Korea bahkan. Yeah. Nah, pola pikirnya apa ketika itu, Pak Pen? Jadi, pola pikirnya itu juga didukung waktu beberapa tahun yang lalu. Itu kan rata-rata banyak orang yang suka Korea ya. Entah K-drama, K-pop, termasuk juga K-beauty. Nah, lalu kalau kita cari lagi, apa sih yang mereka suka? Rata-rata pengguna dunia beauty ini suka ketika melihat opa-opa Korea. Dan kita tahu kalau orang Korea juga memiliki kulit yang bagus. Jadi itulah akhirnya kenapa sih kok kita juga memutuskan untuk meng-hire seorang brand ambassador Korea. Tetapi Pak, kita juga udah juga bekerja sama lama juga dengan artis-artis lokal Indonesia. Jadi istilahnya ini menjadi sebuah support. Dan kalau Bapak juga tahu artis Korea yang kita ini pun juga bukan artis yang sembarangan, yang mana agak dan pasti mahal gitu loh. Dia belum tentu mau. Jadi istilahnya buat dia uang itu kan dia bisa cari oleh brand manapun. Tapi dia betul-betul kita harus sering melakukan presentasi ke dia. Bahkan dia mencoba. Jadi dibanding dengan artis-artis yang lain yang kita udah pernah tanya, hanya dia yang kita harus presentasi. Lalu dia coba sendiri sampai kan dia percaya. Boleh ceritakan Pak Bren, artisnya siapa? Nanti saya salah nyebut artisnya. Oke. Waktu Lee Min Ho. Pakai Lee Min Ho. Iya. Nah, artinya sebagai ini kan artis terkenal gitu kan, pasti juga melakukan testing terhadap produknya gitu. Betul. Yang dipilih ketika itu apa Pak Bren? Yang cocok dengan Lee Min Ho ini apa? Kalau dia suka sunscreennya. Sunscreen juga. Kok bisa begitu? Karena kita juga kaget baru aja tahun lalu, mungkin 6 atau 5 bulan yang lalu, kita kaget. Kita punya kontrak itu kan hanya di negara-negara tertentu Indonesia, kan Malaysia gitu kan. Nah, tiba-tiba dia ini diinterview oleh Vogue US. Dan dalam tasnya dia istilahnya kasih tunjuk apa aja dalam tasnya dia gitu kan oleh Vogue. Oh, salah satunya sunscreennya Asarin. Dia memang gak nyebutin merek, tapi itu kan produknya kita. Dan kelihatan. Dia ngomong dia pakai karena ini enak. Dari situ kan kita kaget semua. Wow. It's not a matter kalau kita bekerjasama dengan dia sebagai brand ambassador, tapi ternyata dia betul-betul benar. Sampai di Amerika pun yang harusnya nggak aktif dia mention aku pakai produk ini karena ini produk enak. Karena biasanya kan kalau artis pakai tapi itu ternyata hanya di depan kamera gitu kan. Ini real benar dipakai produknya. Sama dia. Artinya produknya memang benar-benar bagus. Dan kita kan kerjasama masih terus udah beberapa tahun berlanjut juga lanjut gitu loh. Nah kalau ditanya Pak Bren sebagai sesi akhir dari sesi yang kedua ini, cara menilai keberhasilan ketika ini kan pasti ketika menggunakan artis terkenal kan biayanya pasti besar banget. Nah cara ngecek payback periodnya atau return value-nya itu gimana cara yang paling mudahnya? Paling mudahnya adalah ketika memang nggak bisa instan. Jadi selama 1 tahun itu kita melihat setelah 3-4 bulan itu luar biasa karena apa? Kita menjadi mungkin topik ya pembicaraan di sosmed. Yang kedua, ketika kita melakukan branding dengan foto-foto artis kita, itu kan orang juga lebih aware. Jadi begitu orang ngomong Asarin langsung, oh Lee Min Ho ya. Iya, si ini ya gitu artisnya. Jadi correlation-nya itu langsung dapet gitu loh. Awareness-nya jadi sangat tinggi langsung, banget artinya. Betul. Oke, mitra bis kalian, kita kembali dalam sesi yang ketiga, sesi yang akhir bersama dengan Pak Brian. Nah, Pak Brian, ini diskusinya sangat menarik, sangat padat banget isinya. Nah, kalau kita tanya, sekarang ada pengembangan produk baru lagi dari sisi Asarin nggak Pak Brian?
Kalau produk kita pasti ada, karena tiap bulan rata-rata kita selalu ada yang baru. Setiap bulan selalu ada produk yang baru. Betul. Oke. Dalam brand Azarin. Tetapi udah kurang lebih 2 tahun ini kita juga mengembangkan brand-brand baru kita. Oke, apa aja itu brand barunya? Jadi kita ada namanya Azarin Kids. Itu produk Azarin yang memang diformulasikan untuk anak-anak, mulai dari balita sampai mereka usia SD lah gitu. Oh, beda ya, Pak. Artinya produk-produk yang ada sekarang ini kok digunakan untuk anak-anak memang nggak cocok? Beberapa boleh, beberapa mungkin kurang pas. Karena kulit anak-anak itu kan lebih lebih sensitif. Sensitif, benar. Dan kebutuhannya pun berbeda. Jadi masalah kulitnya pun berbeda. Jadi kita formulasikan hal-hal yang lebih cocok buat mereka. Gitu. Apa produk unggulannya kalau untuk yang Azarin for Kids ini apa? Kita punya 3 unggulan. Jadi yang pertama sunscreen. Sunscreen yang tetap ada. Lumayan betul. Itu juga banyak orang cocok. Jadi kalau misalkan untuk dipakai untuk berenang dan lain-lain itu dia bisa tahan. Jadi ada waterproofnya. Karena kalau anak-anak itu kan lebih mudah berkeringat dan aktivitasnya banyak ya. Itu. Yang kedua yang orang suka adalah kita punya shampoo. Jadi kita betul-betul menggunakan formula-formula yang semild mungkin sehingga enggak apa ya, saya percaya ketika mereka masih kecil mereka layak mendapatkan produk-produk dengan kualitas yang baik. Jadi jangan sampai kita menggunakan bahan-bahan yang mungkin lebih harsh kita ngomongnya ya ke mereka. Benar. Lalu yang ketiga yang lagi viral banget fragrance-nya, parfumnya, gitu. Aromanya, karena pakai fan fragrance sehingga lebih sukai sama anak-anak, lebih kelihatan bau-bau. Tapi artinya kalau produk untuk anak-anak ini dipakai untuk orang dewasa boleh-boleh aja toh? Oh, boleh banget. Karena kan mereka mungkin lebih secara kulitnya juga enggak terlalu sensitif dibandingkan anak-anak. Ada produk lain baru lagi, Pak Brian? Satu lagi kita punya brand namanya Wonderlux, brand lokal yang memiliki fungsi untuk merawat rambut. Jadi premium hair care tapi brand lokalnya Indonesia. Gitu. Kalau mau cari produk-produknya Azarin itu bisa di mana aja berarti sekarang ini? Di mana-mana ada. Di online, di offline udah ada available semua tuh yang 2 brand. Gampang ya berarti ya nyari produknya, tersedia dimanapun. Betul. Nah, kalau kita bertanya tentang future dari Azarin itu seperti apa? Kira-kira planningnya Pak Brian 5 tahun ke depan untuk Azarin itu bagaimana Pak Brian? Planning kita masih sama. The future of Azarin adalah, saya bilang adalah the future of Indonesia juga. Jadi dengan kita udah mulai ekspor dan mengirim brand kita ke beberapa negara dan mampu diterima secara kualitas oleh mereka dan juga mungkin efikasinya juga. Dari situ kita melihat bahwa wow, ini menjadi kesempatan yang luar biasa nih. Karena kita tahu selama ini kalau kita lihat banyak sekali brand negara barat atau bahkan Korea dapat diterima di seluruh dunia. Kenapa kali ini enggak produk Indonesia bisa diterima di Indonesia, di seluruh dunia gitu. Seluruh dunia. Sebuah kebanggaan yang luar biasa. Jadi plan saya ke depan adalah fokus untuk pengembangan Azarin terutama juga di wilayah internasional. Oh, berarti lebih ke depannya akan mulai fokus ke internasionalisasinya. Betul, apalagi kebanggaan saya juga Pak, saya tuh bisa mengirim juga tim-tim kita yang dari Indonesia itu untuk bekerja di luar negeri. Jadi mereka happy banget baru pertama kali kadang mereka pergi luar negeri, lalu kesempatan bekerja dan bahkan memimpin di sana. Saya bilang karena kalau kamu pergi sendiri ke negara orang, mungkin kamu bekerja mengikut orang. Di sini malah kamu memimpin orang Indonesia di negara orang, lalu memiliki staff-staff orang luar negeri, kan lebih membanggakan. Dari situ mereka betul-betul semangat sekali gitu loh, karena betul-betul kita satu spirit gitu untuk melakukan perkembangan. Iya. Artinya kita harus juga mendukung produk lokal Indonesia ya. Betul. Bukan hanya sekedar keren-kerenan, produk dari mana karena produk Indonesia juga banyak yang sangat bagus ya, termasuk salah satunya Azarin. Nah, kemudian Pak Brian, kalau sekarang kan dengan usia yang masih muda, kemudian sudah memimpin, kalau jumlah karyawan totalnya berapa Pak Brian kalau di Azarin ini? Lumayan sih, kurang lebih ya 700-an ada. Sampai 700. Nah, artinya kan secara karakteristik organisasinya kan backgroundnya macam-macam. Yang saya menarik itu kan pasti ada gengsinya. Ya, betul. Nah, gimana caranya, gini, kalau menurut Pak Brian, apa keunikan dari Gensi yang ditemui dalam organisasi? Plus apa negatifnya dulu nih? Positifnya dulu aja, Positifnya adalah mereka update dengan apapun yang terbaru. Mulai dari hal yang benar-benar penting sampai hal yang mungkin yang lucu-lucu atau apa tuh mereka benar-benar ngerti semua. Karena gitu. Teknologinya sangat menguasai. Informasinya cepat banget gitu. Terus apalagi, kalau sisi positifnya apalagi? Teknologinya mereka juga canggih sih, nggak cuma ngerti konten, tapi mereka juga misalkan melakukan riset dan ini juga lebih cepat. Jadi mereka sangat cocok sekali ketika melakukan riset ini itu lalu planningnya bagaimana itu udah tertata dan udah ngerti tanpa kita harus tuntun
caranya atau metodenya gitu. Nah, kalau negatifnya? Negatifnya adalah lebih ke arah mereka harus ini ya, apa namanya, banyak komplain mungkin dan selalu mengcompare. Which is saya selalu bilang yang rumput tangga itu pasti lebih hijau. Benar. Tapi mereka selalu keep comparing gitu. Padahal belum tentu benar-benar hijau, hanya Betul. kelihatannya lebih hijau. Kelihatannya. Gitu. Nah, artinya ketika mereka banyak komplain, kemudian yang dilakukan dari sisi Pak Brian sendiri apa terhadap mereka? Jadi satu, kita selalu tarik ulur juga. Jadi kita juga kadang saya suka melakukan ini ya. Kadang kita briefing gitu dalam grup kecil atau grup besar, memberikan sebuah pengertian yang tadi kita bahas. Rumput tangga itu nggak selalu hijau. Kamu boleh di sosmed, kamu boleh lihat sana sini, tapi kamu harus lihat juga realita kehidupan. Kalau kamu sekarang keluar atau dikeluarkan, bisa nggak kamu dapatkan posisi yang sama? Dan saya selalu bilang di tempat ini, saya selalu open untuk active learning. Kamu di sini, kamu bekerja, kamu dapat istilahnya gaji dan lain-lain. Tapi kamu juga punya peluang untuk speak up, untuk kasih ide. Di tempat lain belum tentu dapat itu. Benar. Jadi bagaimana kamu berkembang dan tumbuh. Jadi kalau kamu memang mau tumbuh, belajar bersama di sini tempatnya. Jadi itu yang kita lakukan. Tapi ketika mereka juga melakukan sebuah pelanggaran atau hal yang nggak umum, tentu kita juga pasti harus tegur. Nah, kita bilang juga jangan sana sendiri. Di mana-mana perkembangan zaman udah berubah. Gen Z istilahnya kan jadi banyak komplain ini. Tapi dengan perkembangan teknologi, kamu sekarang tahu bahwa sekarang ini ada apa sih? Ada AI, ChatGPT, macam-macam. Jadi banyak hal yang nantinya juga mereka juga kita semua bisa terreplace. Jadi jangan seakan-akan kalian yang paling pinter yang harus istilahnya apa ya, perusahaan nurut dengan kalian gitu loh. Karena kalau kalian mau digitukan, kalian keluar bikin perusahaan sendiri kalau bisa. Kalau istilah kami itu gini Pak Brian, AI itu tidak akan menggantikan manusia seharusnya. Tapi yang akan menggantikan manusia itu adalah manusia lain, tapi yang menguasai teknologi AI. Betul. Nah itu Gen Z seharusnya harus berusaha untuk beradaptasi dengan teknologi ya. Betul. Nah ketika misalnya gini Pak Brian, ketika mereka, tapi kan mereka ini kreatif ya, dengan komplain. Tapi kalau menurut saya itu komplainnya mereka itu lebih ke arah, saya tuh punya berpendapat, lebih berani berpendapat, lebih berani speak up dibandingkan generasi lain. Tapi kalau buat generasinya kita, ya ampun dikit-dikit gini dikomplain, dikit-dikit gini dikomplain. Tapi mereka itu hanya mau menyuarakan apa yang jadi pendapatnya mereka. Nah kemudian Pak Brian, artinya gini, ketika mereka berkomunikasi atau berinteraksi dengan generasi yang lain, biasanya permasalahannya apa yang dihadapi di lapangan? Kalau saya cek di lapangan juga ya, misalkan gak usah jauh-jauh, gen milenial sama Z itu udah problem. Jadi misalkan tim kita nih yang di level leadersnya millennials, begitu kena Gen Z, mereka udah komplain. Loh, saya bilang ini baru satu gap ini. Apalagi yang Gen Z ketemu misalkan orang tua saya, malah beda lagi. Gitu kan. Nah, salah satu yang mereka komplainkan menurut leader-leader ini adalah bagaimana ketika diberi arahan, ya tadi Pak nggak mau, kayak sanaknya sendiri, nggak mau nurut. Tapi juga menurut para leader kerjanya juga nggak benar-benar banget. Jadi dia punya their own way, tapi juga nggak mau diarahkan. Kalau nggak ya udah dia paling keluar atau apa kayak gitu loh. Katanya sih seperti itu. Oke, masuk akal. Artinya kadang-kadang karena gini, karakteristiknya Gen Z ini kan mereka merasa sudah tahu banyak hal. Jadi ketika dikasih masukan, alah cuma gini doang kayak gitu-gitu loh. Jadi tapi mereka tuh mendengar kok harusnya. Tapi memang butuh waktu untuk mencerna karena kan pola pikirnya mereka merasa bahwa saya sudah tahu kok kayak gini-gini, apalagi tentang sosial media, tentang Instagram apa segala macam mereka sudah tahu, tapi memang proses. Betul. Jadi organisasi yang positif pasti akan mengarahkan semua generasi untuk menjadi lebih baik, lebih sukses gitu ya. Betul. Nah ini Pak Branding menariknya, Pak Branding kan pasti sibuk segala macam kayak gitu-gitu kan, tapi masih lifestyle sehat, healthy-nya masih sangat dijaga. Apa yang menjadi alasannya Pak Brian? Karena gini, misalkan kita sibuk di kerjaan ya, itu kan mungkin banyak melakukan hal-hal yang mungkin yang dengan tingkat stres yang lumayan tinggi. Nah, salah satu saya melampiaskan lewat mana? Lewat olahraga. Jadi olahraga ini selain satu pasti badan kita lebih sehat. Kedua itu dapat membuang istilahnya energi negatif. Jadi ketika saya pulang dari kantor mungkin banyak hal-hal yang buat stres atau pikiran ya. Ketika olahraga itu hilang semua. Jadi pulang ketika ketemu dengan keluarga, anak, istri itu udah posisi happy. Jadi nggak membawa hal-hal negatif yang dari kerjaan itu ke rumah karena udah dibuang di tempat olahraga, terutama di gym. Cara buang stresnya lewat olahraga. Betul. Tapi akhirnya itu ngerambat ke semuanya ya, pola hidup sehat. Betul. Kalau ditanya Pak Brani makan yang junk food, yang aneh-aneh kayak gitu-gitu nggak sih? Dulu ya, sekarang mengurangi jauh. Jadi mengurangi jauh. Saya kan kurang lebih udah turun dalam waktu 1,5 tahun 25 kiloan. Nah itu merubah lifestyle-nya itu loh. Nah
Artinya apakah pola hidup sehat ini juga diikuti dari sisi keluarga? Iya, karena kan rata-rata keluarga ada background ini ya di bagian kesehatan. Terus yang kedua saya juga melihatnya usia. Semakin kita berusia kan udah waktunya untuk lebih ke arah menjaga pola hidup ya, dari makan dan diet, olahraga gitu-gitu sih. Dan memang setelah saya menjalani, diperhatikan. Betul, ketika badan olahraga itu dengan lifestyle yang bagus, menjaga makan, itu badan lebih ringan walaupun usia bertambah. Jadi malah kesannya lebih gampang capek tapi lebih banyak energi. Energinya juga makin gede ya, nggak capek-capek artinya. Dan lebih bisa mikir, lebih nggak kena kayak semacam mind block kayak gitu-gitu loh. Menarik. Ini harus diikuti tren hidup sehatnya Pak Brian ini. Nah, Pak Brian, kalau dari semua usaha produk-produk yang ada di sini yang direkomendasikan, ini yang untuk yang kids yang hijau itu bukan? Bukan, kita nggak bawa nih. Oh, yang untuk kids nggak. Nah, yang produk yang sangat direkomendasikan untuk dipakai oleh masyarakat Indonesia yang mana Pak Brian? Selain sunscreennya? Pasti moisturizernya. Moisturizernya. Bedanya apa moisturizernya Azarin dengan moisturizernya produk lain? Jadi salah satu kelebihannya adalah kita berhasil memformulasikan moisturizer yang tanpa silikon. Saya nggak bilang silikon jelek, tetapi dengan kita melihat diferensiasi di pasar, itu dengan cuaca yang tropis, akhirnya kita membuat produk yang stabil, tapi tanpa menggunakan silikon, dengan tekstur yang berbeda-beda. Dan ini dalam hal, kalau ngerti formulasi, bukan hal yang mudah. Walaupun kelihatannya cuma krim, cuma moisturizer, tapi untuk membuat dan menstabilkan ini tuh nggak mudah sama sekali. Nah, kalau pakai ini kira-kira tuh baru kelihatan hasilnya tuh setelah periode berapa lama, Pak Brian? Tergantung masalah kulitnya. Kalau hanya kulit kering, itu pemakaian rutin, let's say 2 minggu, 1 minggu juga udah oke. Tapi ketika kita ngomong misalkan nih, untuk jerawat, itu pasti butuh proses lebih lama. Kalau untuk membantu memudarkan flek, itu kita juga udah ada studinya clinical study, itu bisa sampai 2 minggu itu udah mulai pudar. Tapi kan moisturizer nggak cukup, butuh kita produk-produk yang lain ya, misalkan tonernya, sunscreennya, serumnya, seperti itu. Nah, caranya Pak Brian dan tim mendapatkan ide-ide seperti ini dapatnya dari mana Pak Brian? Kita selalu melakukan research, Pak. Jadi selain saya satu, kalau traveling kan saya juga lihat-lihat ke toko, lalu kita juga berusaha mencari ide apa sih yang diminati. Yang kedua, tim juga pasti kan berkolaborasi juga ya dengan istilahnya para bisnis partner yang lain untuk istilahnya sama. Jadi kita happy-nya adalah yang seperti saya bilang tadi, para bisnis partner ini mendukung kita itu nggak cuman karena ini PT-nya Azarin, ini PT Supply, enggak, tapi mereka lihat kita ini satu country, mereka selalu bilang, ya Pak, produk kita ini kan produk lokal. Ayo Pak, bagaimana produk ini bisa diterima juga di Vietnam, di luar negeri, kayak seperti brand-brand lain. Jadi mereka betul-betul membantu kita untuk membuat sebuah gebrakan yang bagus, nggak cuma untuk Indonesia, tapi untuk di global. Artinya travelingnya Pak Brian itu juga traveling yang sambil bekerja gitu ya? Oh iya, benar-benar. Cari ide. Nggak mau jalan-jalan, benar-benar. Oke, Pak Brian, sebagai bagian akhir, kata-kata motivasi apa yang sudah diberikan untuk mitra bisnis kalian? Kalau kata-kata motivasi dari saya adalah satu, namanya bisnis pasti tetap butuh proses. Dan jangan pernah takut melakukan trial dan error. Karena sampai sekarang pun yang kita lakukan itu juga masih banyak salahnya. Mungkin orang hanya melihat bagusnya. Tapi banyak hal-hal lain yang memang kita juga masih melakukan banyak kesalahan dan tetap kita belajar dari situ. Karena bisnis is a process. Oke. Terima kasih Pak Brian. Sesuatu yang sangat memotivasi buat kita semua. Kalau dari saya, ini sesuatu yang menarik banget diskusinya mitra bisnis kalian. Dan yang terpenting adalah harus kita mulai belajar untuk menghargai produk-produk Indonesia. Karena produk Indonesia juga sudah memiliki kualitas yang sangat baik, yang bahkan bisa disetarakan dengan produk-produk di luar negeri. Ya. Terima kasih sekali lagi Pak Brian. Dan kita akan bertemu kembali dalam sesi-sesi selanjutnya dalam Business Wisdom Podcast. Saya Ronald. Saya Brian. Sukses selalu untuk Anda.